Halo teman-teman investor semuanya. Sebelum saya mau ngepost mengenai konten yang lebih serius, berisi mengenai beberapa pandangan saya mengenai kondisi IHSG sekarang ini, karena saya ingin ngebahas marketnya gitu ya, saya ingin ngebahas IHSG-nya dalam next video ketimbang beberapa saham. Karena mungkin beberapa teman-teman juga sudah ada yang request gitu ya, Bang, bahas Tekim, bahas Bluebird. Kita tamu dulu, tapi next kontennya setelah ini adalah saya mau ngomongin soal IHSG dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang menjadi fokus saya belakangan ini gitu ya, action yang saya ambil di market, mungkin bisa menjadi referensi teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke konten yang lebih serius, kita lucu-lucuan dulu gitu ya. Lucu-lucuan yang menurut saya sangat konyol, tapi mungkin kita bisa lihat dari sana kekecewaan investor itu seperti apa gitu ya. Dan saya salah satu investor yang kecewa dengan munculnya video aneh-aneh nggak penting. Tapi ya lucu sih, cuman lucu yang nggak penting itu gimana sih rasanya? Kita tonton dulu ya dari mulai video pertama. Jadi ini adalah video ketika Mr. Presiden hadir ngasih speech lalu bilang bahwa saham itu kayak judi. Kita tonton bareng-bareng gitu. Sekaligus nge-recall karena ini 3 bulan yang lalu timeline-nya, 3 bulan yang lalu, oke? Kita tonton dulu. Dan saya kasih tahu itu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Ini Pak Trenggono itu mantuk-mantuk. Orang kecil main saham itu sama dengan judi. Pasti kalah, pasti loh. Kasih highlight pada kata pasti gitu ya. Padahal kita tahu bahwa di bursa itu, di market itu, satu-satunya hal yang pasti itu adalah ketidakpastian. Tapi beliau sepertinya sangat yakin bahwa investor kecil itu pasti kalah terhadap big money, terhadap bandar dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin ada orang yang baru mulai investasi di saham, terus tiba-tiba muncul sebuah statement guyon-guyon kayak bapak-bapak tongkrongan di malam hari di pos ronda sambil guyon di sebuah acara yang didatangi oleh seorang presiden. Jadi menurut saya ini nggak penting, konyol, guyon yang nggak pada tempatnya. Kalau beliau lagi nongkrong di pos ronda, it's okay, tapi ini konteksnya sangat-sangat berbeda gitu. Jadi, moving forward ada sebuah pergerakan yang saya pikir ini akan jadi sebuah titik balik. Kita tonton videonya. Ini konteksnya adalah kita kedatangan Ray Dalio. Ray Dalio itu salah satu hedge fund owner lah ya dibilang ya, karena dia mendirikan Bridge Association, salah satu pengelolaan dana yang terbesar gitu ya di dunia, asetnya luar biasa. Ray Dalio juga salah satu orang yang masuk di jajaran orang-orang terkaya lah ya, nggak yang top 10, nggak yang top 10, top 50, top 100, tapi kayaknya masih deket-deket di 110, 120-an. Jadi beliau orang-orang yang sangat respected di bidang investasi. Ini videonya ya, kita tonton. Dengan demikian kita mengundang semua pihak yang bisa memberi kepada kita suatu pandangan-pandangan yang kritis, pengalaman mereka, bagaimana mereka melakukan investasi, sehingga nanti pengelolaan aset-aset Indonesia itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman, jadi saya senang banget gitu ya, karena tiba-tiba dari out of nowhere muncul Ray Dalio datang. Pertama dia datang ketika ada semacam apa ya, kumpul-kumpulnya para menteri dan pemerintahan gitu ya, kumpul-kumpul, Ray Dalio datang ngasih pembekalan, lalu benar-benar didatangkan lagi setelah Danantara establish gitu ya. Jadi saya ngeliat ini korelasi yang bagus, ada Danantara yang akan mengelola aset sedemikian besar, kemudian datang mentor yang menurut saya juga ya one of the well respected di dunia investasi, Ray Dalio. Itu 2 mingguan yang lalu. Jadi saya kira ini titik balik nih. Wah, kayaknya Pak Prabowo mulai concern terhadap investasi, sudah ada Danantara. Yuk kita panggil orang yang akan bisa nge-guide, akan jadi mentor buat pengelolaan Danantara dan Indonesia ke depannya gitu ya. Saya pikir ini titik yang cukup baik gitu ya, turnaround gitu ya. Harapannya seperti itu. Sampai muncul lagi video yang terakhir ini, kita tonton. Naik turun, pangan aman, negara aman. Sudah. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang di antara kalian. Marwar, siapa lagi itu? Trenggono, mana Trenggono?
Pragono. Oh, duduk sebelahan itu. Dibilang yang stres yang orang-orang yang harga sahamnya turun gitu ya. Terus dia cuma nyebut ya ini orang-orang di sini nih, beberapa orang, dia tunjuk beberapa menterinya yang kelihatan stres karena harga saham turun. Pak, rakyatnya kita itu yang jadi investor Indonesia yang sudah registered itu ada 15 juta, 15 juta. Jadi bukan cuma menteri Bapak tuh yang 1, 2, 3 biji yang stres, kecewa harga saham turun, bukan, tapi 15 juta orang ini tuh punya feeling yang sama gitu, yang sebel, yang questioning gitu ya, kenapa market dibawa menjadi seburuk ini. Kenapa saya bilang seburuk ini? Kita tahu waktu pandemi sempat IHSG itu hancur, trading halt lagi, tradingnya di stop lagi karena anjlok 5%, dan saya sangat wajar dan saya tetap sangat tenang saat itu. Kenapa? Karena buat saya virus datang itu pasti one day akan ketemu obatnya gitu. Saya nggak terlalu panik, saya ingat saya nggak cut loss sama sekali. Saya nggak reposisi terlalu gimana gitu, santai aja gitu ya. Sebenarnya saya top up terus, ya RDN saya top up terus, dan akhirnya ya recover seperti yang kita tahu saat ini gitu. Tapi kondisi sekarang ini ya itu berbeda loh. Bayangin, nggak ada virus, oke, nggak ada sesuatu yang benar-benar mengambang, nggak ada sesuatu yang benar-benar gamang atau blur gitu ya. Kecuali arah kebijakan kalau menurut saya sekarang ini. Buat saya blurnya arah kebijakan mengenai kondisi ekonomi kita sekarang dan seperti apa ke depannya itu lebih blur daripada apakah COVID itu akan ada vaksinnya atau enggak gitu. Menurut saya ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena fakta di lapangan kalau kita ngelihat market ya, investor asing cabutnya gila-gilaan, net sell terus mereka. Yang dibuang adalah top market big caps-nya kita. Big Bang dilepas terus. Dari yang sebel-sebel sekedar guyonan, sempat berharap ada titik balik, turnaround, guyon-guyon lagi, dan ketika guyonan ini disampaikan itu menurut saya tidak mempertimbangkan ada 15 juta investor yang menaruh keyakinannya pada market IHSG gitu ya. Saya mau bilang begini sih, kalau 15 juta orang ini tidak dipikirkan, kita bisa pindah market kok ya, kita bisa pindah ke market US. Kenapa saya dari dulu nggak terlalu pengen pindah ke market US? Karena saya berharap company-company di IHSG itu tambah gede gitu ya. Oke lah kita ingin dapat return, tapi kita juga punya kontribusi terhadap pertumbuhan gitu ya. Buat saya itu hal yang menyenangkan aja gitu ya. Kita berdoa yang baik-baik untuk company-company yang ada di sini, yang ada di Indonesia, yang ngasih pekerjaan juga ke banyak orang di Indonesia gitu ya. Tapi kalau cara mainnya, kebijakannya sering dijadiin bahan guyonan gitu ya, saya sih sorry to say sih, kalau dibilang guyonan, kelasnya guyonan bapak-bapak jaga pos ronda malam, atau mentok gitu ya, mentok dibilang keceplosan juga enggak, karena udah kejadian 2 kali gitu. Jadi buat saya sih IHSG bukan bahan guyonan, bukan bahan lelucon gitu ya. Nah, dari 3 video yang kita tonton tadi, saya mau tutup dengan ngobrolin Danantara. Saya nggak akan bahas mengenai Danantara itu apa, seperti apa. Sudah banyak yang ngasih penjelasan gitu ya. Tapi mari kita mikirin soal Danantara ini, uangnya mau dipakai buat apa? Ada 14.000 triliun uangnya gitu. Belum lagi ditambah sama dividen BUMN di store ke Danantara. Pertanyaannya, investasinya mau investasi kemana sih Pak? Gitu ya. Mau invest kemana Danantara ini? Sekarang yang kita dengarkan jawabannya hanya kita akan invest ke mega project gitu ya. Mega project yang apa? Yang mendorong ekonomi naik lebih tinggi lagi. Yang seperti apa projectnya? Project yang bisa membantu hilirisasi energi, nikel. Sebut nama perusahaannya. Harita Group sudah melantai. Ya. Apalagi nikel, Antam misalnya, sudah melantai juga di bursa. Kita mau invest di project-project sawit yang energinya hijau, yang tata kelola lingkungannya yang safety dan environment-nya sehat gitu ya, sustainability-nya bagus. Sebut nama perusahaannya gitu ya. ANJT, LSIP, ya, TAPG sudah melantai di bursa. Oh, kita mau invest di perusahaan mineral gitu ya, perusahaan tembaga, Aman Mineral, karyawannya banyak, sudah melantai di bursa. Jadi apa? Kalau Danantara ini mau menginvestasikan uangnya gitu ya,
di project-project yang bisa membantu ekonomi, memberikan nilai tambah ekonomi, menurut saya opsinya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di bursa. Banyak perusahaan-perusahaan itu karyawannya banyak, dan kalau itu diinjek modal, bisa speed up ya bagaimana mereka punya bisnis scale-nya. Bayangin kalau Antam tiba-tiba di scale up. MBMA yang lagi bangun hilirisasi, NCKL yang lagi bangun smelter-smelter tadi, batu bara gitu ya, transisinya, perusahaan sawit, dan lain sebagainya, mendapat kesempatan investasi dari Danantara, ya mereka scale up bisnisnya dengan cepat. Wah, itu impact-nya luar biasa. Tapi iklim dari marketnya sendiri itu perlu dijaga, iklimnya gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau Danantara masuk di sana, investor-investor asing itu juga tertarik gitu ya. Oh, pemerintahnya serius, GCG-nya bagus, komennya bener, yuk kita invest di pasar modal Indonesia gitu ya. Jadi apa? Jadi banyak dana mengalir ke market kita. Investor-investor asing nggak cabut-cabutan gitu ya, nggak ngambek, nggak kesel, nggak sebel sehingga harus keluar sedemikian banyaknya dari market kita saat ini gitu ya. So buat saya kalau Danantara itu mau berhasil gitu ya, kalau target-target pertumbuhan ekonomi yang panjang itu, yang targetnya 8%-an itu ingin berhasil, salah satu gitu, kuncinya pasti banyak banget lah ya, tapi pendapat saya gitu ya, dengan rendah hati, yang ya karena saya bukan pakar ekonomi yang advance atau yang gimana gitu ya, saya mau bilang rawatlah IHSG gitu ya, rawatlah IHSG. Ini adalah salah satu kendaraan untuk mendapatkan kepercayaan publik, kepercayaan investor asing, menjadi salah satu tanda bagaimana solidnya perekonomian nasional, dan membantu banyak orang ya untuk mempersiapkan masa depannya agar punya kondisi finansial yang bagus. Ini kendaraannya buat mereka. Jadi saya berharap siapapun sih di pemerintahan, bagian apapun dia, sampai yang puncak tertinggi, stop lah. Jangan jadikan IHSG itu bahan guyonan terus, bahan lelucon, bahan guyon-guyonan gitu ya. Kalau kalian mau guyon-guyon, pakai sarung, bikin seduh kopi, main kerambol di pos ronda. So, itu dia teman-teman. Kalau kesah sebelnya saya ngelihat IHSG kesayangan kita itu menjadi lelucon, guyon-guyon yang menurut saya salah tempat dan nggak penting sama sekali. Sampai ketemu di next video. Saya di sini akan bahas konten yang lebih serius mengenai publish datanya, apa yang menjadi concern dan strateginya mengenai market kita sekarang. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa untuk subscribe, share, like video ini. God bless you guys. Bye-bye. Selamat menjalankan ibadah puasa. Hamin seminggu lagi kayaknya. Ya, sudah sampai ke Lebaran. Semangat terus teman-teman. God bless you. Bye-bye.